Oke, tadi berbicara tentang dunia kampus, kehidupan mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus, terus tentang bagaimana sih pentingnya pendidikan dan seperti itu. Kayaknya kita untuk membicarakan tentang dunia mahasiswa ini juga harus membicarakan tentang pergerakan mahasiswa, kan seperti itu ya? Pasti itu. Nah itu, karena menurut saya mahasiswa ini adalah kelompok pembelajar kayak gitu ya, yang mereka ini dari masa remaja menuju masa dewasa, yang dimana di situ mulai banyak ingin merealisasikan diri lah, kalau bahasa psikologinya kan seperti itu, merealisasikan diri. Nah, menurut saya di sini banyak pada akhirnya mahasiswa tidak hanya berkutat di dunia kampus. Pasti. Ya enggak, mereka mencari kegiatan-kegiatan di luar kampus yang tersistematis. Makanya di sini sangat menarik untuk kita bahas tentang organisasi ini. Seberapa penting kira-kira Mas organisasi ekstra atau apapun organisasi di kalangan mahasiswa? Pertama saya ingin pertegaskan bahwa dunia pergerakan itu sangat penting. Dalam artian kan kita sebagai mahasiswa itu kan kalau sering digaung-gaungkan itu sebagai agent of change, kira-kira seperti itu. Bagaimana kita pengawasan, dalam artian kita penyambung lidah dari masyarakat terhadap pemerintah, kira-kira seperti itu. Jadi yang ingin saya tegaskan bahwa dunia pergerakan itu sangat penting. Dalam kampus bagaimana dunia pergerakan itu, yaitu melalui organisasi, ya kan? Dalam melalui organisasi. Dan organisasi di kampus itu banyak. Jadi teman-teman bisa ikut apapun. Termasuk saya itu berada di himpunan mahasiswa Islam. Saya masuk organisasi sana. Dan jelas pergerakan melalui HMI itu sama dengan organisasi lain. Dalam artian kental terhadap pergerakannya. Bagaimana teori yang kita dapatkan di kampus, dalam artian di kelas itu kita praktekkan dalam dunia gerakan. Kira-kira seperti itu. Ya. Berarti dunia gerakan ini sangat penting ya kan? Oke. Itu dari Mas Nanto kan seperti itu ya. Kalau saya melihatnya malah organisasi menurut saya itu ya kayak ekstrakurikuler, ya kan? Ekstrakurikuler. Bedanya organisasi itu lebih mendidik kita secara kepribadian. Kayak misalkan saya kan juga di HMI sama Mas Nanto, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga. Di situ saya menjadi anak organisasi sejak semester 1. Dimana saya sebenarnya ingin berorganisasi itu karena melihat bagaimana kok saya merasa kalau kuliah cuma pulang tuh nggak asik gitu. Perlu untuk membangun relasi, memperbanyak teman, bagaimana kita bisa memperluas wawasan kita di organisasi. Karena gini teman-teman, kalau kita berbicara tentang organisasi, kita juga berbicara tentang kader, ya enggak? Berbicara organisasi, kita berbicara kader. Kalau berbicara organisasi, itu tidak hanya yang ada di UIN, misalkan di kampus kita, di UIN. Banyak kader-kader yang ada di luar-luar universitas yang ada di kita. Misalkan di Jogja ada di UI, UMY, UIN dan sebagainya. Sehingga ranah-ranah silaturahmi kita itu lebih luas, nggak cuma yang ada di lingkup kampus kita, bahkan lebih kecil teman-teman yang lain itu. Kita berbicaranya itu skupnya lebih luas, bahkan senasional. Kita punya relasi sampai sejauh itu. Nah, misalkan tadi yang dibicarakan Mas Nanto, kita berbicara tentang organisasi itu juga menurut saya kayak kita itu ketika ini enaknya ya. Ketika kita misalkan sedang bosen, kita ada teman lain. Dan circle kita tuh nggak cuma itu aja. Misalkan anak kelas, anak fakultas, kita bisa kemana-mana. Ada teman-teman yang lain yang lebih luas itu. Terus yang kedua, kalau misalkan di organisasi itu kan ada struktur ya. Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Enaknya kalau kita punya tugas atau apa, kita bisa berdiskusi bersama dengan yang lebih di atas. Jadi sebenarnya yang paling inti adalah organisasi menurut saya itu melatih kepribadian kita. Di situ bakal kelihatan tuh kepribadian kita mengarahnya kemana. Yang kedua benefitnya adalah bagaimana kita bisa mendapat ilmu yang lebih. Karena di sana ada kakak-kakak tingkat kita yang secara keilmuan biasanya lebih komprehensif memahami sesuatu. Karena mereka tidak cuma belajar di kelas, tapi juga belajar di luar. Misalkan di pendidikan organisasi itu kan pasti ada
yang ada tingkat-tingkatannya, yang semakin ke atas itu saya rasa pendidikannya lebih komprehensif, memahami sesuatu. Ya seperti yang dibilang Mas Tonto tadi lah. Jadi kalau menurut saya berorganisasi itu sangat penting di kalangan mahasiswa. Jangan menjadi mahasiswa yang hanya ketika kuliah ya itu aja hidupnya stagnan. Kuliah pulang, tapi jadilah anak-anak organisatoris yang bisa merealisasikan apa yang kalian inginkan. Mungkin seperti itu. Saya tambahkan sedikit ya, bahwa mengenai organisasi itu sebenarnya tidak terlepas dari bagaimana kita belajar di kelas itu juga. Dalam artian kan Mas Akbar juga berbicara masalah kuliah pulang, atau kalau di organisatoris itu berbicara tentang kuliah 8. Tapi yang saya ingin titik beratkan di sini bahwa ketika kita belajar di kelas itu kan kita berbicara tentang bagaimana kita mendapatkan teori. Kenapa saya bilang sangat penting tadi dalam hal gerakan ataupun organisasi? Karena ketika kita berorganisasi, bagaimana teori yang kita ada di kelas itu bisa kita realisasikan di organisasi. Oke. Dari kalau saya dari apa yang saya dapatkan bahwa sebenarnya ini saling keterkaitan, Mas Akbar. Jadi kalau kata dalam dalam bahasa saya itu, kalau kita makan lauk misalnya, itu kalau mahasiswa tanpa organisasi itu bisa saya katakan makan lauk itu tanpa garam, kira-kira seperti itu. Nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya, kira-kira seperti itu. Ya hambar sih. Hambar. Ya. Itu menurut saya sebagai pengalaman saya di organisasi, bahwa ketika saya mendapatkan teori, dengan saya berorganisasi itu saya bisa menerapkan apa yang saya dapatkan. Contoh saya di jurusan manajemen misalnya, dan saya bisa merealisasikan, mengaplikasikan teori itu mengaplikasikan yang saya dapat, ilmu yang saya dapat itu. Jadi antara akademik dengan organisasi itu sangat keterkaitan. Betapa pentingnya organisasi kira-kira itu di dunia mahasiswa. Ya memang kembali lagi yang saya bilang tadi, setiap langkah yang kalian ambil itu pasti ada konsekuensinya. Berorganisasi tidak semuanya baik, tapi tidak semuanya juga buruk gitu. Banyak pada akhirnya orang-orang yang mencapai kesuksesannya itu karena organisasi. Misalkan selesai skripsinya cepat tuh karena ada teman-teman bantuan dari organisasi. Terus misalkan dia bisa ya apa saja yang kalian misalkan inginkan di organisasi itu bisa kalian temui lah. Dan setidaknya kalau kalian berorganisasi, kuliah kalian tidak sehambar tidak berorganisasi. Itu sih benar tadi ya. Jadi kayak tadi. Oke, saya rasa pembicaraannya cukup lah, walaupun masih ada kurang ya. Mungkin masih Bu, kalau untuk menjabarkan semuanya secara detail mungkin butuh waktu yang panjang. Ya betul. Ya, pada intinya sebenarnya kami menunggu teman-teman untuk menjadi barisan-barisan kami di mahasiswa. Atau kalau teman-teman nanti kuliah di UIN bisa hubungi kami untuk kita berdiskusi lebih lanjut, mungkin seperti itu, baik dari kehidupan kampus, akademik maupun organisasi. Kalau kalian tertarik untuk masuk HMMPO, bisa hubungi kita juga. Kita akan bersama-sama mendiskusikan apa yang akan kita diskusikan. Mungkin seperti itu. Oke Mas Santo, ada pesan? Mungkin cukup itu tadi ya. Oke, kita tutup ya. Selamat, terima kasih teman-teman sudah menyimak apa yang kita bicarakan. Semoga teman-teman yang masih mendaftar dan proses tes untuk masuk universitas bisa diterima di jurusan yang teman-teman inginkan atau di universitas yang teman-teman inginkan. Tetap semangat dan semoga pandemi ini segera berakhir ya. Ya, ini yang membuat kita yang sangat memprihatinkan lah hari-hari ini. Kita ingin segera selesai, kita bisa bertemu kembali dan mendiskusikan apa yang ingin kita diskusikan. Oke, kita tutup. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.